Dampak dari pandemi virus corona begitu besar, salah satunya pada bidang pendidikan. Dampaknya kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring, karena dirasa paling efektif untuk memutuskan penyebaran virus corona. Bapak Pendidikan Indonesia pernah mengatakan, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Ialah beliau, Ki Hajar Dewantara. Apa sih kendala yang dihadapi? Untuk kendala di pembelajaran saat pandemi ini, yang paling utamanya adalah tentang kesiapan baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua untuk dalam hal perlengkapannya. Jadi untuk orang tua sendiri tidak semuanya memiliki handphone. Untuk di lingkungan Ciburial ini ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone, khususnya Android. Kemudian juga dalam hal penyampaiannya, guru di sekolah sudah siap, namun di pihak siswa atau peserta didiknya yang belum siap. Itu kendala yang jadi utamanya mungkin dalam hal perlengkapan alat dan media. Nah, mengenai kendala yang barusan Bapak sampaikan, pastinya kan sekolah itu kalau memiliki kendala ada solusinya. Ya. Nah, solusinya itu dengan kendala seperti itu bagaimana sekolah? Untuk solusi, jadi kita di sini tidak full online, jadi bisa dibilang ada semi online-nya karena kita di sini menggunakan modul. Jadi pendidiknya atau pengajar membuat modul. Nah, kemudian modul itu diberikan kepada siswa dengan perantara ketua kelompok dari kelasnya masing-masing. Gitu. Jadi tidak semua orang tua datang ke sekolah, tapi hanya beberapa orang saja perwakilannya. Kemudian baru nanti mungkin dari pihak ketua itu yang menyebarkan kepada siswanya. Berarti karena ada keterbatasan dari alat komunikasi, Ya. ada kelompok. Iya, ada ketua kelompoknya. Jadi dibagi, setiap kelasnya itu ada dibagi beberapa kelompok gitu. Mengenai media yang online itu, dari sekolah ini menggunakan media apa, Pak? Kalau untuk online-nya kita menggunakan beberapa aplikasi, ada yang pakai YouTube, kemudian juga ada yang pakai Zoom Meeting atau Google Meeting. Itu untuk absen online-nya pun seperti itu. Misalkan media melalui PowerPoint. Kalau untuk PowerPoint belum, sepertinya kalau masih bentuknya masih bentuk gambar aja gitu. Jadi gambar yang di-share di grup WhatsApp gitu. Saja di sini ada sedikit multimedia interaktif. Lalu dalam multimedia interaktif ini juga dapat memasukkan materi, soal, lalu ada rangkumannya juga, Pak. Salah satunya sih. Nah, ini kan salah satu PowerPoint-nya, Pak. Ya. Nah, ini kita bisa memilih misal. Pertama itu mau materi. Nah, materinya tinggal kita klik kan. Nanti langsung masuk ke materi saja. Nah, jika kita mau kembali, nanti ada tombol home. Lalu misal mau ke contoh, langsung ada contohnya. Lalu kita klik lagi, kembali lagi. Nah, soal pun begitu. Jika anak mengerjakan gitu kan, misal jawabannya itu mau A gitu, bisa diklik, nanti ya emang salah gitu kan, bisa diulang kembali gitu. Oh, mungkin jawabannya yang B gitu kan. Nah, yang B, oh iya betul. Lalu jika ada soal-soal berikutnya bisa dilanjutkan gitu. Nah, dan yang terakhir itu pasti tentunya ada rangkuman gitu kan ya, Pak. Nah, di rangkuman ini nanti ada muncul rangkuman seperti ini, Pak. Menarik, ini baru lihat juga gitu. Itu soalnya yang kalau misalkan tampilan biasa emang sudah biasa kan. Iya. Nah, ini bisa semuanya dari Bisa mulai langsung, materi ya. iya. Cuman untuk apa? Untuk istilahnya yang bisa di-share di grup WhatsApp nggak ini?
Iya bisa dikirim dari grup WhatsApp. Soalnya ini juga bisa dari file gitu Pak. Oh gitu. Dari file. Takutnya kan nanti ada beberapa yang kadang ketika dikirim di grup WhatsApp itu nggak bisa muncul gitu. Tidak, tetapi memang bisa, hanya saja harus ada aplikasi yang mendukungnya. Oh tetap. Iya tetap. Seperti kalau di handphone itu WPS. Oh, WPS itu ada istilahnya ya umum Udah ya, umum Iya, ada. udah umum. Mungkin Pak, itu sedikit saran dari saya, dan untuk terakhirnya boleh Pak untuk menyampaikan kesan-pesan apa sih selama pembelajaran dari ini? Untuk pesan-kesannya ya mungkin dalam hal pembelajaran daring ini, yang pertama ini menjadi satu pelajaran untuk baik untuk sekolah maupun orang tua, mungkin pembelajaran untuk sekolah sendiri dalam hal tentang penggunaan IT mungkin bisa lebih ditingkatkan. Kemudian juga untuk para orang tua mungkin bukannya tidak menyarankan, cuman istilahnya ya mengajarkan anak, karena ya sekarang kan banyak yang orang tua juga yang mengeluh gitu ya, bagaimana mengajarkan anaknya, membimbing, istilahnya bukan mengajarkan, membimbing, ikut membimbing anaknya, ternyata yang beberapa kebanyakan kesulitan gitu. Nah mungkin ya itu bisa jadi ada timbal baliknya kepada ke sekolah juga, bisa lebih mempercayakan anak-anaknya gitu. Untuk media sendiri yang barusan disampaikan, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu gitu. Saya juga kebetulan baru lihat bisa disatukan semuanya dalam satu file, itu bagus sekali. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dicoba untuk aplikasinya bisa langsung nanti bisa dicontohkan mungkin ya. Boleh ya. Ya. Nah, mengenai pembelajaran secara daring ini tentunya kita pun agak kesulitan ya Bu. Nah, kalau dari sekolah Ibu tentunya di SDN Banyuurip ini mengenai pembelajaran daring, apa sih kendala yang dihadapi Ibu? Ya, karena tentunya ada beberapa kesulitan baik dari lembaga maupun siswa, apalagi sekolah yang berada di pedalaman. Memang kesulitan ya, Ibu kesulitan sama seperti daring ini. itu. Nah, mengenai kesulitan itu, apakah Ibu sendiri sebagai penggeraknya gitu mempunyai solusi? Ya, solusinya sekolah kami meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, kami membentuk kelompok. Ya. Kelompok untuk siswanya, dan biasanya mengadakan pertemuan dengan siswa atau orang tua siswa yang adanya guru singgah ke tempat siswa itu belajar, ke rumah misalkan ya itu jarungjung ya, seperti jarungjung itu. Yaitu solusinya seperti itu. Lebih ke ada tatap muka tetapi di luar sekolah mungkin ya Bu? Iya, dari media. Iya. Yaitu media yang digunakan buku paket, modul, WhatsApp group, Classroom, dan Google Meet. Biasanya dia akan 1 minggu sekali diadakan, 1 minggu satu kali untuk memperjelas kembali pelajaran tersebut. Pada Google Meet itu. Iya. Tetapi itu udah relatif berjalan dengan baik. Iya, insya Allah itu berjalan dengan baik. 1 minggu satu kali pertemuan itu akan kembali, pembelajaran itu akan diulang lagi oleh gurunya masing-masing. Bu, mengenai daring ini tentunya kita kan agak kesulitan gitu ya, dan apalagi di pedalaman gitu kan pasti ada keluhan-keluhan gitu. Nah menurut Ibu kesan-kesan selama daring ini apa sih Bu? Ya, itu kesan-kesannya untuk gurunya pasti melelet gitu. Harus ada support, harus ada dorongan, ada dorongan seperti itu. Kalau adanya pembelajaran seperti itu. Ibu mengenai kan tadi belajarnya ada di grup WhatsApp ya Bu? Iya. Nah, Ibu sebagai kepala sekolahnya apakah masuk ke setiap grup kelas atau tidak? Ibu bisa masuk semua. Masuk. Iya. Jadi Ibu memantau Iya, juga. memantau. Dorongan dari belakang. Iya. Takutnya gurunya seperti
kan seperti absen, tidak dimasukkan absennya, harus dipantau mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 juga. Nah, Bu, di sini jika Ibu masuk ke dalam grup WhatsApp, nah, apa diperbolehkan saya untuk ikut bergabung untuk memberikan materi gitu? Wah, harus masuk Kira-kira di kelas berapa, Bu? di kelas 6. Kelas 6. Nah, saya sudah mempunyai rencana, Bu. Nanti setelah dapat izin dari Ibu, mungkin Ibu nanti kan memperkenalkan saya di dalam grupnya. Setelah mendapatkan izin, mungkin saya nanti akan memberikan sedikit materi, Bu. Sedikit materi mengenai materi kelas 6 tentunya. Lalu di dalam materi itu nanti menggunakan video, Bu. Jadi Ya, boleh. ya tadinya kan mau menggunakan YouTube, cuman kan tentunya kalau orang-orang di pedalaman itu kuota juga terbatas ya, Bu. Nah, jadi kalau misalkan video ya berarti tinggal dilihat aja dari grupnya. Iya. Seperti itu, Bu. Sebagai milenial masa kini, jangan menjadi kaum rebahan, tetapi harus menjadi kaum perubahan. Saya, Vina Yulianti Putri, saya siap mencerdaskan anak bangsa. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Sampai jumpa.